Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Di sini saya dan teman saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan terkait etika penggunaan internet atau etika berinternet. Itu materi kali ini, materi pembahasan kali ini ya ini mengenai perkembangan dunia internet, lalu pentingnya etika di dunia maya, contoh etika berinternet, tips aman berinternet, bisnis di bidang teknologi informasi. Gitu. Menuju ke awal materi, ini perkembangan dunia internet. Dunia internet awal mula internet terbentuk itu dari riset Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang mana ingin menghubungkan sejumlah komputer hingga menghasilkan jaringan yang dikenal dengan nama ARPANET. Jadi internet dulu itu namanya ARPANET, itu kalau nggak salah tahun 1962. Sekarang berubah menjadi internet atau interconnection networking, dan perubahannya di era sekarang itu sangat signifikan, sangat pesat, begitu pesat perubahannya. Serasa sekarang itu dunia itu dianggap dalam genggaman kita sehari-hari, atau 24 jam itu bisa diakses dimanapun kita berada. Terus mengapa era ini sangat signifikan terkait internet, perkembangan internet tersebut, terkait kehidupan. Itu informasi pada internet bisa diakses 24 jam sehari. Itu tadi yang saya sebutkan, yakni dunia serasa dalam genggaman. Ini yang dimaksud dunia dalam genggaman. Informasi pada internet bisa diakses 24 jam sehari, non-stop, tidak ada berhentinya. Selanjutnya biaya murah dan bahkan gratis. Sekarang banyak kuota perdana ataupun wifi itu kan murah, biayanya kan murah, cuma 30.000 dapat kuota 8 GB 1 bulan untuk berinternetan. Bahkan penggunaan wifi sekarang bayar 100.000 1 bulan gratis nonstop 24 jam, kecepatannya juga maksimal. Lalu kemudian akses informasi dan melakukan transaksi. Jadi bisa melakukan mengakses informasi atau mencari informasi di luar ataupun di dalam negeri sendiri, itu bisa, dan melakukan transaksi dalam bidang toko online dan sebagainya, transfer bank dan sebagainya, itu menggunakan internet. Terus kemudian membangun relasi terhadap pelanggan. Ini jika ini terjadi di saat kita mempunyai toko online, ada pelanggan membeli, terus kita menjawab, tidak perlu COD ataupun ketemuan dengan pelanggan itu. Baik, selanjutnya ya ini materi terkait pentingnya etika di dunia maya. Etika di dunia maya itu sangat penting karena kita saling menghormati sebagai manusia untuk di dunia maya. Jika kita tidak menghormati orang, meskipun itu tidak kelihatan atau tidak berhadapan langsung dengan orang tersebut, juga kita harus menghormati, karena di dunia maya itu sangat keras, sangat keras begitu. Contoh itu kayak artis yang begitu terkenal memiliki kesalahan satu, itu langsung beredar dimanapun. Penduduk warga Indonesia, penduduk warganet itu bisa tahu, bisa diketahui dengan sangat cepat. Nah, ini pentingnya etika di dunia maya. Beberapa alasan penting di dalam etika di dunia maya ataupun etika di internet, yaitu penggunaan internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Terkait
terkait user yang mengakses internet itu berasal dari berbagai negara. Nah, mereka memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat. Jika kita tidak punya etika berinternet, nanti mereka dari berbagai negara tersebut bisa tersinggung ataupun ataupun menjadi kesalahan bagi kita. Bisa-bisa kita nanti penggunaan internet merupakan orang yang hidup dalam anonimus yang mengharuskan pertanyaan identitas asli dalam berinteraksi. Jadi orang pentingnya etika itu kita menghormati orang di dalam dunia maya itu agar kita ya juga dihormati oleh orang lain yang ada di dunia maya tersebut. Jika kita tidak menghormat ini, misalnya kan kita kan tidak tahu siapa yang mengakses dari tubuh kita ataupun produk kita di dunia maya, ataupun yang melihat dari story sosmed kita bisa diserang ataupun ditipu ataupun goroi wong. Nah, begitu. Lalu bermacam fasilitas di internet memungkinkan seorang untuk bertindak etis atau tidak etis. Nah, etika di dunia maya ini kita sebagai seseorang ataupun jurusan informatika yang mengetahui terhadap dunia maya, sebisa mungkin kita mengupdate atau mengupload informasi ataupun yang lain itu bertindak secara etis untuk etika di dunia maya. Jika tidak etis ya kan jadi antisipasi terhadap penyalahgunaan internet di dunia maya. Nah, selanjutnya harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat yang memungkinkan masuknya penghuni baru. Untuk itu mereka perlu diberi petunjuk akan memahami budaya internet. Jadi poin yang terakhir ini kita tahu bahwasanya di dalam hari selanjutnya itu pengguna atau penghuni internet itu selalu bertambah setiap detik ataupun setiap menit. Pentingnya relasi terkait etika di dunia maya ataupun pentingnya etika di dunia maya. Nah, untuk itu agar penghuni baru bisa mengikuti etika-etika yang kita berikan. Lanjut materi selanjutnya yaitu contoh etika berinternet yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Kemudian ada salah satu contoh etika berinternet itu etiket atau etika adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet yang ditetapkan oleh IETF atau singkatan dari The Internet Engineering Task Force. IETF adalah sebuah komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang berkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. Itu berikut adalah salah satu etika yang ditetapkan oleh IETF. Yang pertama yaitu etiket pada one-to-one communication. Yang dimaksud dengan one-to-one communication adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu atau face-to-face dalam sebuah dialog. Sebagai contoh adalah alat komunikasi via elektronik mail contohnya. Nah, kemudian beberapa hal tentang etiket pada komunikasi dengan email. Yang pertama itu jangan terlalu banyak mengutip. Jadi ketika ingin bertanggapan terhadap posting seseorang dalam satu forum, maka sebaiknya kutiplah bagian terpentingnya saja yang merupakan inti dari hal yang diinginkan untuk ditanggapi, dan buang bagian yang tidak perlu.
Dan jangan sekali-kali mengutip seluruh isinya karena itu bisa membebani bandwidth server yang bersangkutan dan bisa berakibat kecepatan akses ke forum tersebut menjadi terganggu. Ini berlaku juga untuk fasilitas reply pada email. Jika harus mengutip pesan seseorang dari jawaban email, usahakan menghapus bagian-bagian yang tidak perlu dan ambillah bagian kutipan bagi yang relevan dengan jawabannya saja. Kemudian yang kedua itu perlakukan email secara pribadi. Jika seseorang mengirim informasi atau gagasan secara pribadi atau private message, maka tidak sepatutnya mengirim atau menjawabnya kembali ke dalam forum umum, kelompok, forum atau milis. Kemudian yang ketiga, hati-hati. Ini yang perlu diperhatikan. Hati-hati dalam menggunakan huruf kapital. Seperti halnya membaca surat kabar, koran, ataupun pesan email yang lainnya yang menggunakan huruf besar atau kapital yang berlebihan tidak enak dilihat. Karena penggunaan karakter huruf bisa dianalogikan dengan suasana hati penulis. Di huruf kapital itu mencerminkan penulis yang sedang emosi, marah ataupun berteriak biasanya. Tentu sangat tidak menyenangkan ketika Anda dihadapkan dengan lawan bicara yang penuh dengan emosi. Walau begitu, ada kalanya huruf kapital dapat digunakan untuk member penegasan maksud, dengan catatan digunakan untuk beberapa kata saja, jangan sampai seluruh kalimat atau paragraf. Kemudian ada yang namanya netiquette pada one to many communication. Jadi konsep komunikasi one to many communication adalah bahwa satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Hal itu seperti yang terjadi pada mailing list dan NetWish. Nah, di bawah ini ada beberapa netiquette untuk berkomunikasi bagi pengguna atau user mailing list atau NetWish. Yang pertama yaitu baca terlebih dahulu mailing list atau NetWish 1 atau 2 bulan data diskusi sebelum memutuskan untuk melakukan posting surat yang pertama kali kepada mailing list tersebut. Hal itu akan membantu kita untuk mengerti lingkungan mailing list yang akan dimasuki tersebut. Kemudian berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis. Karena apa? Karena kata-kata tersebut akan disimpan di suatu lokasi yang bisa diakses oleh orang banyak dan akan tersimpan oleh jangka waktu yang lama. Kemudian tidak boleh mengirim artikel yang berbau spoofing atau pemalsuan. Begitupun dengan artikel yang berbau forgoris atau lelucon, kecuali mailing list yang memang bernuansa humor. Kemudian jika dalam melakukan komunikasi terjadi selisih paham atau perdebatan secara pribadi dengan peserta lain, sebaiknya perdebatan tersebut dilanjutkan melalui jalur pribadi email to mail. Jika memang poin perdebatan perlu dikonsumsi oleh peserta mailing list, berikan ringkasan hasil perdebatan tersebut ke komunitas mailing list ataupun list. Kemudian ada poin yang memang sangat perlu diperhatikan, bahwasanya tidak etis dan tidak diperbolehkan mengirimkan teks yang berbau seksual. Nah, ini biasanya memang banyak terjadi pada pengguna WhatsApp khususnya, dan rasialis mengingat bahwa anggota yang berbeda pada komunitas tersebut itu memiliki budaya, lifestyle, dan keyakinan yang berbeda-beda. Kemudian ada beberapa tips aman dalam berinternet. Jadi yang pertama itu, pikirkanlah dulu sebelum kamu menerima sebuah permintaan. Jadi cek dulu profil orang yang mengirimkan permintaan kepada Anda dan cari tahu siapa mereka. Ingat, ada orang yang suka berpura-pura menjadi orang lain dan terkadang sulit untuk tahu apakah mereka berkata jujur atau tidak, atau dalam bahasa itu akun fake. Jadi mereka memalsukan akun data mereka. Dan ini biasa terjadi pada akun-akun Facebook yang mana biasanya dari pengalaman saya pribadi, yaitu di profilnya itu gambarnya siapa, padahal di profil itu bukan orang tersebut. Dan apakah kalian memiliki teman yang sama? Apakah kalian berasal dari kota yang sama? Jangan merasa tertekan untuk menerima permintaan teman dari Anda yang tidak kenal. Jadi jangan mudah tergiur atau jangan mudah terkecoh dari foto profil, apalagi akun tersebut belum jelas terbukti bahwa itu memang orang tersebut. Jadi itu poin pertama ketika kamu ingin aman dalam berinternet, yaitu yang pertama, pikirkan dulu sebelum kamu menerima sebuah permintaan. Kemudian yang kedua, pikirkan dulu sebelum kamu mengirimkan sesuatu. Hal yang kamu anggap sebagai lelucon bisa jadi menyakitkan bagi orang lain.
Jadi pikirkan baik-baik sebelum kamu menekan tombol kirim, terutama ketika kamu sedang marah atau kesal. Begitu kamu membagikan pesan, foto, atau video, sulit untuk mengontrol apa yang terjadi selanjutnya. Menghapus postinganmu itu hampir tidak mungkin, kecuali adalah beberapa aplikasi yang memang ketika kamu memposting story, kemudian kamu bisa menghapusnya. Tapi ada contoh, saya ambil contoh yaitu WhatsApp. Karena itu banyak WhatsApp yang memang apabila kamu menghapus postingan, ada pengguna yang menggunakan WhatsApp yang ilegal, WhatsApp mode. Walaupun kamu menghapus postingan tersebut, maka pengguna yang menggunakan WhatsApp tersebut masih bisa membaca postinganmu. Maka hal yang perlu diperhatikan sebelum kamu memposting sesuatu atau mengirimkan sesuatu, harus dipikir terlebih dahulu. Dan ingat, kamu memiliki hak atas privasi, dan begitu pula orang lain. Kita tidak dianjurkan untuk masuk ke dalam akun orang lain atau menggunakan ponsel mereka tanpa izin. Kemudian yang ketiga, tips aman dalam berinternet, yaitu pikirkan dulu sebelum kamu membagikan sesuatu. Jadi kamu bisa mengubah pengaturan privasi di akun media sosialmu untuk mengatur siapa sih yang dapat melihat informasimu, termasuk tempat-tempat yang pernah kamu datangi atau dan lain sebagainya. Jadi pikirkanlah baik-baik apa yang kamu bagikan dengan siapa saja. Jadi jangan pernah membagikan story yang mana memang orang tersebut tidak pantas atau storymu itu tidak pantas untuk dilihat orang lain. Jika pengaturan privasimu tidak aman, siapapun bisa melihat informasimu. Kemudian ada beberapa tips aman dalam berinternet. Jadi yang pertama itu, pikirkanlah dulu sebelum kamu menerima sebuah permintaan. Jadi cek dulu profil orang yang mengirimkan permintaan kepada Anda dan cari tahu siapa mereka. Ingat, ada orang yang suka berpura-pura menjadi orang lain dan terkadang sulit untuk tahu apakah mereka berkata jujur atau tidak, atau dalam bahasa itu akun fake. Jadi mereka memalsukan akun data mereka. Dan ini biasa terjadi pada akun-akun Facebook yang mana biasanya dari pengalaman saya pribadi, yaitu di profilnya itu gambarnya siapa, padahal di profil itu bukan orang tersebut. Dan apakah kalian memiliki teman yang sama? Apakah kalian berasal dari kota yang sama? Jangan merasa tertekan untuk menerima permintaan teman dari Anda yang tidak kenal. Jadi jangan mudah tergiur atau jangan mudah terkecoh dari foto profil, apalagi akun tersebut belum jelas terbukti bahwa itu memang orang tersebut. Jadi itu poin pertama ketika kamu ingin aman dalam berinternet, yaitu yang pertama, pikirkan dulu sebelum kamu menerima sebuah permintaan. Kemudian yang kedua, pikirkan dulu sebelum kamu mengirimkan sesuatu. Hal yang kamu anggap sebagai lelucon bisa jadi menyakitkan bagi orang lain. Jadi pikirkan baik-baik sebelum kamu menekan tombol kirim, terutama ketika kamu sedang marah atau kesal. Begitu kamu membagikan pesan, foto, atau video, sulit untuk mengontrol apa yang terjadi selanjutnya. Menghapus postinganmu itu hampir tidak mungkin, kecuali adalah beberapa aplikasi yang memang ketika kamu memposting story, kemudian kamu bisa menghapusnya. Tapi ada contoh, saya ambil contoh yaitu WhatsApp. Karena itu banyak WhatsApp yang memang apabila kamu menghapus postingan, ada pengguna yang menggunakan WhatsApp yang ilegal, WhatsApp mode. Walaupun kamu menghapus postingan tersebut, maka pengguna yang menggunakan WhatsApp tersebut masih bisa membaca postinganmu. Maka hal yang perlu diperhatikan sebelum kamu memposting sesuatu atau mengirimkan sesuatu, harus dipikir terlebih dahulu. Dan ingat, kamu memiliki hak atas privasi, dan begitu pula orang lain. Kita tidak dianjurkan untuk masuk ke dalam akun orang lain atau menggunakan ponsel mereka tanpa izin. Kemudian yang ketiga, tips aman dalam berinternet, yaitu pikirkan dulu sebelum kamu membagikan sesuatu. Jadi kamu bisa mengubah pengaturan privasi di akun media sosialmu untuk mengatur siapa sih yang dapat melihat informasimu, termasuk tempat-tempat yang pernah kamu datangi atau dan lain sebagainya. Jadi pikirkanlah baik-baik apa yang kamu bagikan dengan siapa saja. Jadi jangan pernah membagikan
Jangan pernah membagikan story yang mana memang orang tersebut tidak pantas atau storymu itu tidak pantas untuk dilihat orang lain. Jika pengaturan privasimu tidak aman, siapapun bisa melihat informasimu. Kemudian selanjutnya itu ada materi bisnis yang cocok di dalam bidang teknologi yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu saudara Jul. Kepadanya saya persilakan. Bisnis teknologi web development adalah sebuah teknologi pengembangan oleh sebuah web untuk World Wide dan dunia maya. Pengembangan web yang dimaksud memiliki ruang e-commerce dengan cakupan pengembangan bisnis, server-side, client-side, scripting, web server, konfigurasi, hingga desain. Bisnis teknologi startup produk IT ialah website salah satu contoh produk itu yang saat ini sudah menjadi salah satu hal yang wajib dimiliki oleh sebuah bisnis jasa desain grafis, yaitu usaha modal minim yang sekarang ini banyak dilakoni oleh kaum urban. Syarat utamanya menjalankan bisnis ini adalah kemampuan dalam mendesain dan skill menggunakan server, menggunakan software untuk desain, jasa penulis artikel. Bisnis ini juga tanpa modal dan dengan bayaran tinggi, cocok untuk sampingan mahasiswa. Bisnis SEO konsultan, seorang yang memiliki keahlian khusus dalam pengoptimalan website untuk mesin pencari, meningkatkan peringkat lebih tinggi sehingga menghasilkan lebih banyak prospek berkualitas. Berikutnya, bisnis teknologi produk IT aplikasi mobile. Mengapa harus menggunakan aplikasi mobile? Semua orang suka menggunakan perangkat mobile, meningkatkan interaksi antara perusahaan dan pelanggan, dan juga alat pemasaran yang sangat efektif. Sosial media consulting ialah profesi sosial media konsultan atau sosial media strategis. Mereka adalah penyusun strategi untuk menyebarluaskan produk tertentu. Tujuannya untuk membangun brand awareness dan meningkatkan penjualan brand produk dari sebuah perusahaan. Yang terakhir, bisnis teknologi produk IT solution. Contohnya bidang usaha bisnis teknologi yang bergerak di bidang jasa atau penjualan produk IT, contoh seperti pemasangan CCTV